Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sasaran program pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Apa sih program pelayanan bimbingan konseling di sekolah? Ya, kita setiap guru BK atau konselor pasti memiliki program pelayanan di sekolah. Terus secara umum sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang didapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakat, dan pada umumnya. Tahap-tahap pengembangan kemampuan diantaranya adalah pertama mengungkapkan pengenalan dan penerimaan diri. Nah, setelah itu pengenalan yaitu pengenalan lingkungan sekitar di sekolah maupun dimanapun. Satunya adalah pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan adalah pengarahan diri kita diarahkan kemana, dan kita harus beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan satunya adalah eksistensi diri atau perwujudan diri. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah? Apa saja prinsip-prinsipnya nih? Prinsip-prinsipnya yang pertama adalah berkenan sasaran layanan. Yang pertama, membimbing konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial. BK konselor berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Konselor juga memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dalam berbagai aspek pengembangan individu. Terus juga konselor juga memberikan perhatian utama terhadap perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok peranannya. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyelesaiannya di berbagai lingkungan, serta kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama bimbingan konseling. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan. Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individual. Program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi keluarga. Serta bimbingan konseling juga menyusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang tertinggi. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Konselor harus diarahkan untuk pengembangan individu hingga mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalahnya. Dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan yang dilakukan hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan dari desakan dan pembimbing atau orang lain. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Terus juga kerjasama antara guru, pembimbing, dan orang tua anak didik sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan tersebut.
sehingga pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama dilihat dari segi fungsi ya. Kalau dari fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup fungsi-fungsi, yaitu fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Untuk satunya dilihat dari segi sasaran, yaitu ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan, yaitu kemampuannya yang pertama pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri. Tujuannya adalah pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Yang satunya dari segi layanan, yaitu ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah meliputi layanan-layanan yaitu pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus, referral, dan penilaian serta tindak lanjut. Selanjutnya dilihat dari segi masalah, yaitu ruang lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah meliputi yaitu bimbingan pendidikan, bimbingan karir, serta bimbingan pribadi sosial. Selanjutnya kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan di bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama perkembangannya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta perasaan positif berbagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan. Bimbingan konseling berencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya, sehingga apa yang diprogram bimbingan konseling bisa terlaksana dan sukses serta memiliki tercapainya apa yang dicapai dalam program tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kami mewakili dari kelompok 4 apabila dalam penyampaian kurang memuaskan ya, karena saya bukan pemuas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.